rekening saya ya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian juga diblokir. Oh, Ada buktinya ini. iya, iya. Oh, gitu. Berarti makan gimana, Mas, kalau donasi-donasi gitu, Mas? Ini ya, ini Oh. Oh iya, tuh terblokir tuh 80. Iya. Itu pakai Mandiri berarti ya? mandiri. Ah, ah, ah. Mm-mm. Akibatnya, isu ini sekarang bukan cuma soal botok, sudah berubah jadi soal kepercayaan nasabah kepada bank. Menurut kalian, wajar nggak kalau nasabah mulai kehilangan kepercayaan dan memilih memindahkan uangnya? Atau justru Bank Mandiri tidak bisa disalahkan karena mereka hanya menjalankan permintaan aparat? Kalian di pihak mana? Padahal rekening bank orang itu nggak boleh diblokir secara sembarangan kecuali statusnya sudah terdakwa. Terdakwa. Itu para pendemo sudah terdakwa bukan? Bukan, kenapa diblokir? Masuk angin ku tengok kalian ini. Saya setunggal niku bis Jepara, Pak. Om. Nah, saya setunggal niki bis Pati. Nek bis Pati niku sing pinginane niku mon diteleponi polisi. Gini juragan kula nggih sami ditelepon polisi. Intinya niku mau mboten asal derek demo. Ngeri sedap ya, rekening mandiri botok AMPD yang berasal dari Pati yang akan melakukan aksi atau unjuk rasa di depan gedung DPR mendadak diblokir oleh Bank Mandiri. Wah, ngeri nggak tuh ya? Ini sampai ke rekening-rekening diblokir ya. Dan yang ngeblokir siapa pertanyaannya? Pihak bank memang. Tapi atas suruhan siapa? Kalian bisa jawab tentunya. Dan ini ada videonya, klarifikasi Mang Botok, dan juga ada dari Pitung Betawi ya, orang Betawi ya, ini jadi membawa nama Betawi ya, tapi si Eki Pitung ini memang membawa nama Betawi. Eki Pitung dan seanggotanya menolak dengan adanya orang Pati datang ke Jakarta untuk melakukan demo. Wow, orang Betawi tiba-tiba kenapa dari dulu nggak menolak, sekarang giliran mau ada demo besar-besaran ini menolak orang Betawi ya ngakunya ya. Dan seperti apa tanggapan masyarakat dan seperti apa klarifikasi Botok, mari kita simak bersama. Lebih parah lagi, rekening saya ya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian juga diblokir. Oh, Ada buktinya ini. iya, iya. Oh, gitu. Berarti makan gimana, Mas, kalau donasi-donasi gitu, Mas? Ini ya, ini Oh. Oh iya, tuh terblokir tuh 80. Iya. Itu pakai Mandiri berarti ya? mandiri. Ah, ah, ah. Mm-mm. Berarti gimana, Mas, ke depannya nih buat ini akomodasi? Ya nanti kita sak pelaku-pelakunya lah. Inilah bentuk kedoliman penguasa. Karena rekening itu kan privat ya. Iya, benar. Terpisah. Kok bisa? Ah. Ya, Iya. sekelas bank aja bisa dikendalikan oleh penguasa ya. Kita bukan teroris, kita bukan pelaku kriminal. Teman-teman di sini ini datang ke Jakarta ya, itu mengawal aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Iya, iya. Tapi apa yang kami alami di ibu kota ya, Iya. di Jakarta, seharusnya kan pemerintah APH itu kan memberi kenyamanan ya kepada masyarakat, memberi keamanan. Tapi faktanya apa yang kami rasakan di Jakarta ini parah ya. Jakarta keras. Iya, aduh, ngeri sedap ya. Ini ya, Mang Botok beserta teman-teman yang lain datang ke Jakarta, ke gedung DPR untuk mengawal aksi unjuk rasa ya. Tapi seperti ini ya, dana donasi dari masyarakat ya hilang begitu saja. Bukan hilang tapi diblokir ya. Diblokir artinya ya nggak bisa terpakai nanti untuk konsumsi, untuk akomodasi dan lain sebagainya ya. Ya ini aduh, ngeri sedap ya. Bisa ya seperti bank seperti itu bisa memblokir akun seseorang ya. Dan pastinya atas perintah sang penguasa dong, nggak mungkin atas perintah siapa.
kalau bukan sang penguasa. Nah, dengan tujuan datang ke Jakarta untuk mengawal tanpa ada niat untuk membuat kericuhan, keributan atau anarkis, tapi ya, dengan adanya seperti ini, dengan adanya pemblokiran mendahului membuat keributan ini namanya, nah, masyarakat mungkin tidak akan diam, masyarakat gemes, masyarakat kesel melihat yang terjadi sama Mang Botok, rekeningnya diblokir. Ya, ini salah satu pemicu membuat masyarakat menjadi marah ya. Ya, silahkan, ini sudah diawali dengan pemblokiran rekening ya. Itu nanti ketika rakyat marah ya, jangan disalahkan siapa yang mendahului, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika ada datang massa terus diblokade, terus disekat-sekat atau dihalangi, itu juga akan menimbulkan pemicu masyarakat akan marah lagi, lebih murka lagi ditambah seperti itu ya. Harusnya anda para penguasa harusnya tahu dan paham ya cara mengatasinya bagaimana, bukan caranya malah memancing emosi ya. Kalau ini namanya dipancing emosinya ya, rakyat lagi panas-panasnya dipancing seperti ini. Aduh, nanti ketika rakyat marah disalahkan. Nah, terus gimana? Kayak mana seperti ini ya? Aduh. Tagar boykot Mandiri mulai ramai di media sosial. Bahkan sejumlah nasabah mulai bicara soal tarik saldo, pindah rekening, uninstall Livin, sampai muncul aksi memotong kartu ATM. Tuh kan, yang rugi siapa? Pihak Mandiri sendiri kan. Kenapa harus ngikutin sang penguasa? Tapi ya mau gimana lagi, di Indonesia yang berkuasa ya pasti akan menang. Jadi ketika nggak diikutin ya nanti akan hilang. Aduh, jadi ya mungkin Bank Mandiri ya udah takut ya udah diikutin aja. Bermula dari rekening Supriyono alias Botok, seorang koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Saat sedang mempersiapkan aksi di depan DPR, rekening Mandiri miliknya yang berisi sekitar 80,9 juta rupiah tiba-tiba tidak bisa digunakan. Uang itu disebut merupakan gabungan uang pribadi dan donasi masyarakat untuk logistik aksi. Bank Mandiri kemudian meminta maaf dan mengakui pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum serta diklaim sudah sesuai prosedur. Tapi sampai sekarang, pertanyaannya, aparat yang mana? Perkara apa? Dan kenapa rekening itu harus diblokir? Akibatnya, isu ini sekarang bukan cuma soal Botok, sudah berubah jadi soal kepercayaan nasabah kepada bank. Menurut kalian, wajar nggak kalau nasabah mulai kehilangan kepercayaan dan memilih memindahkan uangnya? Atau justru Bank Mandiri tidak bisa disalahkan karena mereka hanya menjalankan permintaan aparat? Kalian di pihak mana? Tagar boykot Mandiri mulai ramai di media. Ya, inilah ya akibatnya ya. Dari sini saja banknya saja sudah dicap jelek ya. Nah, itu menandakan bahwa rakyat marah, rakyat emosi ya dari pihak bank. Pastinya rakyat akan sangat emosi kepada sang penguasa yang telah menyuruh Bank Mandiri melakukan seperti ini ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Jadi didahului dengan seperti ini caranya. Ya. Dilihat saja ya. Siapa yang minta blokir? Bank Mandiri sebut aparat. PPATK mengatakan kami tidak mengajukan rekening pendemo Pati. Sebelum viral, so jagolah kalian semua. Blokir rekeningnya, diblokir. Setelah viral, langsunglah buang-buang badan, gaya Manuel New Year ya kan? Padahal rekening bank orang itu nggak boleh diblokir secara sembarangan kecuali statusnya sudah terdakwa. Terdakwa. Itu para pendemo sudah terdakwa bukan? Bukan, kenapa diblokir? Masuk angin ku tengok kalian ini. Siapa yang minta blokir? Bank Mandiri sebut aparat. PPATK. Mungkin tujuannya agar boykot dan
Botok dan kawan-kawan di sana agar tidak bisa melanjutkan aksinya ya, karena uangnya nggak ada nih. Jadi otomatis biar pada pulang. Tapi ternyata tahu nggak sih, banyak sekali rakyat bantu rakyat di sana. Botok dan kawan-kawan atau AMPB membuat posko ya selama seminggu. Pokoknya sampai tanggal 27, dan di sana sudah mendapatkan donasi banyak. Mungkin nanti sampai tanggal 26 atau tanggal 27-nya udah mendapatkan lebih dari 80 juta. Saya yakin itu karena rakyat melihat seperti ini, dan ini akan semakin panas kalau diperlakukan seperti ini. Ingat pemerintah, hai para penguasa, jangan memancing-mancing rakyat yang sedang panas, rakyat yang sedang lapar ya. Nanti ketika terjadi sesuatu disalahkan, ini tindak tegas, padahal siapa yang duluan memancing? Ini rekening pribadi loh, aduh, sampai ke rekening-rekening. Ya Allah ya Robi, kita hidup di negara yang seperti apa ini? Hanya karena mimpin demo di Jakarta Kak, rekeningnya diblokir Bank Mandiri Kak. Ini fatal dan blunder dari Bank Mandiri Kak ya. Hari Senin anjlok kasih sahamnya. Karena orang ini tidak melakukan pidana apapun Kak, soalnya hanya demo dan rekeningnya diblokir. Ini bahaya loh bagi orang-orang yang nabung di Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah klarifikasi, sebenarnya inilah permintaan aparat penegak hukum Kak. Tapi apa iya hanya karena demo Kak? Bukan teroris, bukan kriminal Kak, langsung diblokir Kak. Orang-orang akan berpikir ya Kak ya, Mandiri itu gampang banget diatur oleh penguasa, dan akan berimbas ke bank-bank lainnya ya, yang bank nasional ya. Jadi orang akan berpindah dan akan merasa aman ke bank-bank yang lebih profesional, bank swasta nih. Hanya karena mimpin demo di Jakarta Kak, rekeningnya diblokir. Ya, mungkin orang akan berpindah, tapi orang berpindah ke bank nanti akan jarang. Orang akan menyimpan uang di dalam saku saja, nggak akan ke bank akhirnya. Karena memandang sebuah bank ini nantinya, maupun swasta maupun nasional, nanti takutnya bisa diatur-atur oleh sang penguasa ya. Mending disakuin aja sendiri, nggak perlu ke bank-bank. Akhirnya masyarakat akan berpikir seperti itu. Kalau saya melihat seperti ini, saya udah tidak lagi percaya dengan bank manapun, karena maupun bank itu swasta, meskipun swasta, ketika sang penguasa ngomong udah blokir atau mengatur, ya udah pasti akan tunduk, pasti akan takut. Ini akan berimbas, semua orang nanti tidak akan percaya bank. Mending disimpan di dalam celengan atau di mana kayak, daripada di bank ya, karena banyak kasus juga yang hilang, yang ini, yang itu ya. Inilah diawali dengan seperti ini, rakyat akan semakin emosi. Setelah rekening Botok diblokir, Armada pun diduga diintimidasi. Tuh ya, ini menurut saya ini upaya untuk menjegal ya, menjegal agar masyarakat atau massa tidak berkerumun di sana, berkerumun di Jakarta ya, yang dari luar Jawa atau dari mana saja mungkin akan mengalami seperti ini, akan dijegal. Saya pikir kalau sampai ini beneran seperti ini akan lebih parah nggak sih? Lebih parah dari demo Agustus tahun lalu ya. Coba deh lihat aja, kalau dari awal aja sudah dipersulit seperti ini ya. Nanti ada aplikasi-aplikasi yang live juga, itu pasti akan dimatikan lagi ya, tinggal dibuktikan aja. Lampu padam, mengerikan kan, gelap. Waduh. Om, ngapurane Om. Niki kula dibel kalih kru-krune Om. Semabos PO bus pariwisata niki nganu Om. Diteleponi saking polisi ya Om. Domton wonten Om, niki Om. Kula niki ditelepon rencang-rencang Om. Niki DP-ne ajeng dibalekke malah ditransfer malah ka kula Om. Saya setunggal niku bis Jepara Pak Om. Nah saya setunggal niki bis Pati. Nek bis Pati niku sing pinginane niku pun diteleponi polisi.
Gini juragan kula nggih sami ditelepon polisi. Intinya niku mau mboten asal derek demo. Ngene ngonten niku. Sing Jepara niku kula telepon niku sebagian enten sing ditelepon, enten sing dereng. Lah sing niki sing kula sing KJM nembe ditelepon ndek sonten kalih polisi juragane. Wis pundi bulu manis niku nggih sami nembe esok niki mau malah ditelepon polisi turune buser malah terus kan batalke ngonten. Kula nggih mboten gadah nomor WA-ne polisine Pak. Niku sing ditelepon niku juragan-juragane Pak. Niku ya Pak. Juragane bus sing Jepara niku KJM. Terus sing Pati niku Suman iki ditelepon. Ditelepon juragan-juragane kok nggih mboten gadah ra. Iya, udah diparani polisi tenan omahe, Mas. Telepon gak digatekno diparani terus piye? Wis mubeng seser tekan Kudus tekan dindi lho mobil iki. Jadi diparani edan tenan. Om, ngapurane Om. Ya, ini voice note ya dari WhatsApp ya, bahwa supirnya ini tidak bisa berangkat karena armadanya ini tidak boleh ikut ya. Pokoknya armadanya ini intinya tidak boleh jalan, tidak boleh sampai ke Jakarta dan tidak boleh ikut demo. Yang ditelepon langsung oleh polisi adalah yang pemilik bus tersendiri ya, pemilik armadanya sendiri, langsung ke si bos-bosnya armada ya. Jadi ini adalah voice note-nya dari sopir-sopir ya. Ini tadi udah menceritakan banyak sekali bus yang sudah mau berangkat, rencana mau berangkat ternyata digagalkan karena didatangi oleh polisi ya. Kayak mana ya, ini sudah dimulai, diawali dengan seperti ini, dengan adanya pemblokiran rekening, terus pemecahan, pelemparan batu kepada rombongan busnya AMPB, Botok ya, teman-teman Botok pas dalam perjalanan itu katanya ada videonya dilempar batu armadanya, dan ini lagi armadanya diintimidasi. Gimana rakyat mau tenang? Gimana rakyat mau mau mengikuti aturan-aturan pemerintah? Ini loh, kita mau menyampaikan aspirasi, kita mau menuntut haknya rakyat. Ya, kalian-kalian kan hanya pegawainya kita, pegawainya kami. Karena apa yang bayar kami? Setiap bulan, setiap tahun kita bayar pajak, bos. Ya, kita berkontribusi di negara ini. Kok dianggap sepele? Siapa kalian? Bosnya kalian adalah kami. Kami yang memberi makan kalian, kami yang membelikan rumah kalian, mobil mewah kalian. Kalian digaji dari uang rakyat. Seharusnya nurut apa kata rakyat, apa kata bosnya. Kami ini bos, kalian itu kacung. Tapi kok seperti ini ya? Nggak sadar diri memang ya. Apa harus dinepalkan? Oh ya, di sini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, ulangi pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal
237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sudah mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Ada lagi? Oh ya, di sini kita luruskan ya. Ya, alasannya penundaan selama 5 hari kerja ya, bertujuan agar ya tanggal 27 lewat ya. Padahal kalau kalian tahu, wahai Pak Polisi dan para penguasa, demo ini bukan hanya sampai di tanggal 27. Kalau ini tidak beres, mungkin lebih dari 5 hari kerja. 27 sampai 7 hari, seminggu melebihi, bisa jadi mungkin akan berjilid-jilid ya. Jadi ketika tujuannya agar si dana tersebut tidak bisa diambil atau tidak bisa digunakan, itu ya sebuah teknik, sebuah ide yang sangat konyol ya, karena banyak sekali orang yang simpatik, banyak sekali orang yang memberikan donasi kepada orang-orang yang akan melaksanakan atau menyampaikan aspirasi, orang yang akan melaksanakan demo aja gitulah. Karena apa? Ini adalah suara rakyat, suara kami yang harus sampai, yang harus kalian dengarkan, kalian camkan, bukan hanya didengar tapi kalian kerjakan ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia akan bergabung menjadi satu ya. Jadi jangan harap ini tanggal 27, ini kita tunda 5 hari, berarti nanti tanggal 27 masih belum keluar ya uangnya. Kalau memang nggak mau disebut itu pemblokiran, namanya penundaan. Itu hanya alibi saja menurut saya, alibi fix. Itu hanya ditunda ya, sama aja diblokir. Orang ditunda sama diblokir sama saja ya kan. Aduh, apa bedanya? Pada intinya itu uang rakyat yang akan dipergunakan untuk makan, untuk minum di sana ya. Tapi kalian tunda, jangan-jangan uangnya dipakai dulu buat MBG. Aduh. Jembatan penyeberangan tanpa tangga. Ini tuh JPO di depan gedung DPR MPR Senayan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tapi sekarang lihat nih, tangganya hilang, gone. Sebelum sana nih, nyebrang ceritanya. Terus gimana caranya? Saking takutnya ya, masa meledak, tangga jembatan di samping DPR hilang. Waduh, sampai menghilangkan jembatan, tangga jembatan ya. Karena dulu para pendemo pada naik ke sana ya, pada naik ke atas jembatan. Sekarang dihilangkan, saking takutnya ya. Kebangetan sekali ya Allah, jembatannya hilang ini tuh, hilang. Ini tuh dulu tuh ada jembatan nih, ini dulu masa pada naik ke sini nih, dan sekarang dihilangkan. Ini pasti dadakan karena tahu akan ada demo tanggal 27 Agustus. Ingat-ingat tuh. Jadi si pemerintah ini takut nih, jadi dihilangkan saja. Kalau ini pendemonya pakai helikopter, mau gimana? Mau hilang pun percuma. Lihat nih, tangganya hilang, kocak. Tangganya hilang, gone. Sebelum sana nih, nyebrang ceritanya. Ngeri. Gimana caranya? Gua manjat. Pemerintahan sekarang ngeri. Gitu. Rayap
dari sini. Gimana? Ya, merayap seperti Spiderman. Nah, ya gimana gue mau nyebrang? Buat gambaran aja nih ya, JPO ini pas demo Agustus 2025 kemarin itu masih ada guys, tuh lihat tuh, ya kan? Padahal ya di sekitar sini tuh JPO nggak ada yang deket-deketan. Ada juga yang di depan JCC, jalannya sekitar 1 km dari sini. Jauh lah, di seberangan juga gitu. Ini di jalan yang mengarah ke Semanggi ya, masih ada sih sisa-sisa peninggalan tangganya. Berarti dulu pernah ada tangganya tuh habis itu nggak ada? Ya iyalah, orang dulu pernah pakai waktu liputan demo. Warga juga bingung mau nyebrang lewat mana, gara-gara JPO-nya nggak ada tangganya. Ada jalannya, cuman kita gimana mau naik mau turun kan nggak tahu gimana, terus buat apa gitu loh dibuat. Oke, seandainya kamu mau naik, kamu mau kayak gimana coba cara naiknya? Manjat Manjat atau bisa tolong Spiderman kali ya? Tolong Spiderman. Ada ide nggak gimana cara nyebrang kalau nggak ada tangganya? Coba tulis. Bawa tangga sendiri. Ya. Aduh, aduh, udah males komen. Silahkan kalian komen di kolom komentar, ini kelakuan pemerintah era sekarang seperti ini. Silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Aduh. Ya begitulah ya yang terbaru hari ini ya. Ini membahas jelang demo tanggal 27 ya, yang sudah meluas di media sosial, tapi ada berbagai skandal, ada berbagai ya mencoba penjagalan dan lain sebagainya, sampai rekening-rekening, sampai tangga jembatan hilang yang di samping DPR. Ini sebuah pertanda bahwa mereka takut, pemerintah takut dengan kita ya, sehingga mencoba untuk menjegal, mencoba untuk mencari cara agar rakyat tidak demo. Ya, kenapa melarang rakyat demo? Ya, padahal rakyat punya suara, rakyat yang memilih kalian menjadi pejabat. Kalau nggak ada rakyat, bagaimana kalian bisa menjabat? Kan kocak. Ketika mau dikritik, nggak terima. Maksudnya gimana? Aduh. Nggak usah ada DPR lagi. DPR besok, tahun besok ada pemilihan, kosongkan saja. Pemerintahan seperti kosongkan sajalah. Pusing nggak sih kita tinggal di negara ini tuh pajak dari bayi, dari lahir sampai besar, sampai tua, bahkan sampai mati itu pun kena pajak. Ngeri nggak sih? Membiayai negara kita seumur hidup. Ya, kita beli tanah sendiri, kita beli rumah sendiri, tetap ditagih pajak, dimintain pajak. Kita beli kendaraan yang belinya dari PT-nya langsung aja udah dapat pajak, udah kena pajak. Setelah udah dibawa pulang, pajak per tahun juga kena lagi. Terus kita ngisi bahan bakar kena pajak, kita makan, kita belanja di mana-mana kena pajak, semuanya pajak dan pajak ya. Udahlah, silahkan kalian komentar seenak kalian ya, untuk menanggapi pemerintah ini, untuk menanggapi negeri ini ya. Sampai jumpa, bye.